Jadikan aku puas menerima apapun yang Engkau palingkan dariku. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Orang lagi azan, main. Kalau orang azan, udah azan di rumah nanti dengar orang azan, pulang. Gak usah main lagi, masuk rumah, wudhu, sholat. Sholat, iya sholat apa aja misalnya, sholat maghrib, saat maghrib, udah jangan main lagi. Terus ada lagi satu cara kaum kafir untuk menghancurkan agama Islam. Apa itu? Melalui HP. Itu caranya. Dikasih anak enak nih, ini generasi penerus Islam nih, dikasih nonton HP, dikasih cerita kartun yang sedap-sedap, sehingga anak-anak itu terlena.
perjalanan, nah mau dengarkan, di dalam perjalanan Nabi dari bumi menuju ke langit, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Nabi melewati neraka dulu. Ayo dengarkan cerita itu. Dari langit, dari bumi naik ke langit, melewati neraka. Apa yang Nabi Muhammad lihat di neraka? Masya Allah, Nabi melihat ada seorang yang dipotong lidahnya. Lidahnya nih dipotong. Jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa orang itu bisa dipotong lidahnya? Nabi bertanya. Ini yang tak mulia dipotong juga lidahnya. Apa yang dijawab oleh Jibril? Wahai Muhammad, ini adalah umatmu yang semasa hidupnya sering menjelek-jelekkan orang lain, menghina, menghasut, memfitnah. Ayo, siapa anak ibu yang suka memfitnah? Dia yang buang sampah di lantai. Siapa yang buang sampah? Bukan saya, Bu. Si A, Bu, si B, Bu. Padahal dia sendiri. Itu namanya memfitnah orang. Itu ganjarannya kalau sudah mati lidahnya dipotong. Terus yang suka berbohong. Siapa yang hari ini sudah sholat subuh? Ada yang hari ini sudah sholat subuh? Siapa yang sholat subuh? Alhamdulillah ada. Kalau berbohong lidahnya dipotong. Kalau anak ibu tidak mau ketika sudah meninggal nanti lidahnya dipotong, maka tidak boleh memfitnah orang, tidak boleh berbohong, tidak boleh menghina kawan. Ini bilang kawan jelek lah, bilang kawan hitam lah, bilang kawannya gendut lah, itu tidak boleh. Nanti lidahnya akan dipotong ketika sudah meninggal nanti. Kemudian Allah jalan lagi. Nabi Muhammad jalan lagi. Dari neraka naik lagi sampai ke surga. Apa yang Nabi lihat di surga? Ayo, kira-kira kalau di surga itu apa yang kebayang di pikiran anak-anak ibu nih? Oh iya, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai-sungai yang lainnya yang bisa diminum secara gratis. Iya ada. Allah melihat ada seseorang yang menanam benih. Dia tanam benihnya, dia gali-gali tanahnya, dia tanam benihnya langsung tumbuh. Kalau kita tanam benih itu kira-kira hidup nggak? Lama hidupnya, bisa hidup tapi lama. Dia menanam sebuah pohon buah-buahan. Ketika ditanam, langsung tumbuh dan langsung berbuah. Ketika dipetik buahnya, ada lagi buahnya tumbuh. Ambil lagi, ada lagi. Ambil lagi, ada lagi. Tidak ada habis-habisnya. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa benih yang ditanam langsung tumbuh dan langsung berbuah? Kemudian Jibril menjawab, wahai Muhammad, ini adalah umatmu yang semasa hidupnya rajin bersedekah. Makanya tidak boleh pelit, orang pelit kuburannya. Oke, mantap. Orang pelit kuburannya sempit. Itulah ganjaran kalau kita bersedekah. Kita akan menuai hasilnya ketika sudah meninggal nanti di dalam surga. Ibaratnya diambil buahnya ada lagi, diambil buahnya ada lagi. Berarti pahalanya itu tidak putus-putus. Adikku bisa mulai hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang rajin bersedekah. Tidak bisa sedekah duit. Kita punya makanan, boleh sedekah makan.
Kita punya kawannya mau nulis nggak punya pensil, kita punya dua, boleh kita kasih pinjam satu, tidak boleh pelit-pelit. Nggak punya juga kita barang yang mau kita sedekah, berarti kita sedekah sedekah apa? Senyum. Nggak punya uang, nggak punya barang, nggak punya duit, nggak punya segala-galanya, bisa sedekah senyum. Jangan lihat orang mukanya asam aja. Orangnya pagi langsung memalingkan muka, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian sampailah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Ada tujuan yang paling utama perjalanan Isra Mi'raj, yaitu menerima perintah sholat. Berapa kali sholat kita dalam sehari semalam? 5 kali. Anak ibu tahu nggak? Pertama
Terima kasih kepada Ibu Yoyati.